Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutamima, kelas 12 IPS. Ingin menjelaskan tentang biografi Presiden Habibie. Presiden Habibie atau Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie Frick adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga sebelum B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Kelahiran 25 Juni 1936, meninggal pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pendidikan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954, Universitas A. Aceh 1960, Universitas A. Aceh 1965, Universitas Teknologi Delft, dan Universitas Indonesia Bandung. Nama cucu: Nadia Sofia Fitri Dahlia, Tiffany Mutiara Hati Rahima Tahira, Muhammad Pasha Nur Fauzan. Nama anak: Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Masa presidenan 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pasangan yaitu Hasri Ainur Besari. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. Dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta saat ini. Pemerintahan Gorontalo telah membangun monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Utama Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan nama universitas setempat. Keluarga: B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil dan R.A. Tuti Marini Puswowardojo, ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo dan ibunya etnis Jawa. Keluarga besar Habibie di Gorontalo dikenal sebagai gemar berternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Pernikahan. Perkenalan Habibie dan Ainur bermula sejak duduk di bangku sekolah SMP hingga berlanjut di SMA Dago, Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat, sementara Ainur tetap di Indonesia dan bekerja di Fakultas Kedokteran di UI. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainur Besari pada tanggal 21 Mei 1968 di Rangga Marela, Bandung. Akad nikah digelar adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan keesokan harinya adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Ketika menikah, Ainur dihadapkan dengan 2 pilihan: memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kisah cinta yang setia tersebut diabadikan dalam sebuah film, yaitu Habibie dan Ainur. Bahkan hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang dan B.J. Habibie dimakamkan tepat di samping kuburan Ainur, istrinya. Pekerjaan dan karir. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg
Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Kemudian menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Targetnya Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Prototipe pesawat nasional N250 Gatot Kaca yang digagas Habibie bertujuan untuk menghubungkan ribuan pulau yang membentang di Indonesia. Pesawat tersebut merupakan pesawat pertama buatan Indonesia dan B.J. Habibie dijuluki sebagai Bapak Pesawat Indonesia. Masa kepresidenan, Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden B.J. Habibie membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui inilah penerapan UU Otonomi Daerah, gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil direndam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden SBY. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Kejatuhan. Berakhirnya Kabinet Reformasi Pembangunan terjadi karena masyarakat menduga bahwa naiknya B.J. Habibie sebagai presiden sebagai bentuk kelanjutan rezim Orde Baru. Kendati demikian, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, pemerintahan terbebas dari masalah krisis moneter pada tahun 1998. Pasca kepresidenan, setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan SBY, ia kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa Indonesia ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B.J. Habibie adalah mengurus industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R80, dan kemudian menyerahkan pimpinan perusahaan kepada anaknya yaitu Ilham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.